Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 di Pojokpro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang dengan tamu yang sangat spesial. Beliau sudah berjuang dari tahun 2013 mungkin dengan berbagai kegiatannya di akar rumput, lalu juga kepemimpinan beliau sekarang di sebuah organisasi relawan pendukung Pak Jokowi yang cukup besar, bahkan bisa dibilang termasuk yang terbesar di Indonesia gitu ya, yaitu Bara JP yang sekarang sudah berubah nama jadi Barisan Relawan Jalan Perubahan. Langsung saja kita sambut Bapak Uce Gustaf Pati atau yang biasa disapa Bang Uce. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo tim, baik, sehat. Gimana kabar teman-teman di sana, sehat? Siap, sehat Bang, sehat. Semoga teman-teman Bara JP juga sehat Bang. Amin, amin. Ya, nah sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Bang, saya penasaran apa sih dasar pemikiran atau awal mulanya Bara JP ini bisa terbentuk Bang? Mungkin bisa diceritakan terbentuk tahun berapa, lalu siapa pendirinya, begitu ya? Silakan Bang. Sebelumnya itu pada waktu Pak Jokowi terpilih sebagai gubernur, ini relawan beliau pendukung Pak Jokowi gubernur itu masih terkonsolidasi. Kami melihat bahwa beliau punya potensi besar untuk memimpin negeri ini. Cuma waktunya kapan? Yeah. Nah, banyak faktor yang mendukung. Pada waktu beliau menjadi gubernur berkunjung ke pelosok ibu kota, itu euforia masyarakat itu mendorong kami untuk mendoakan Pak Jokowi ini pantas jadi presiden. Nah, pada waktu yang sama calon presiden terkuat waktu itu kan Pak Prabowo. Kalau tidak salah hashtagnya, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Sebenarnya pada waktu itu kita langsung mengadopsi, momentumnya ada. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Dimulai dari yang namanya ada grup Facebook milik Bung Hen. Bung Hen ini orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Dia punya grup namanya Jokowi Presidenku. Kami semua di situ. Lantas kami berpikir bahwa untuk mengusung beliau ini tidak cukup bermain karena medsos. Mesti ada gerakan darat. Maka tepat pada tanggal 1 Mei 2013 kami pasang spanduk besar di Bundaran HI. Jokowi Presiden 2024. Itu awal mula kami melakukan gerakan darat. Setelah itu ada beberapa kegiatan, kami mendatangi DPRD, pada waktu itu ada masalah dengan Pak Jokowi. Puncaknya kami berpikir bahwa kami harus mengkonsolidasikan kekuatan. Maka pada tanggal 15 Juni 2013 di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Bara JP dideklarasikan sulung dari seluruh relawan Jokowi Presiden. Di situ ada si Holmanulang yang terpilih sebagai ketua umum pertama, ada Effendi Saman, ada Fidel Gaiwa, ada Ucok Safi Hidayat, ada Ferdi Semaun, ada saya, ada Roy Martin, ada beberapa teman saya tidak terlalu ingat siapa lagi ya. Ini ada Arif Supendi, ada Ali adiknya Mas Mulyana, itu semua. Ya, nah pada waktu itu kami membentuk presidium yang terdiri dari 11 orang, tapi pada saat itu juga namanya aktivis yang berkumpul, para JP itu langsung terpolarisasi menjadi yang setuju dilembagakan dan yang tidak setuju dilembagakan. Tugasnya itu 3: mendesak PDIP untuk mengusung Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, untuk supaya kami punya bargain, maka
kami akan mengumpulkan sebanyak mungkin tanda tangan dukungan dari masyarakat. Mengumpulkan tanda tangan ini menjadi tugas kedua. Bagaimana supaya semua kegiatan ini bisa terpadu, maka kami merasa bahwa perlu dibentuk organisasi. Maka lahirlah yang namanya Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014. 15 Juni 2013. Itu ceritanya lahirnya Barajip. Ya, nah lalu apa sih Bang yang ngebuat, tadi meskipun udah diceritakan sekilas gitu ya, tapi kalau dari Bang Uce sendiri, kenapa sih waktu itu pengen bergabung ya dengan grup Facebook itu mulanya ya, Jokowi Presiden? Apakah karena Bang Uce sudah melihat bahwa Pak Jokowi ini memang calon pemimpin Republik gitu Bang? Kami sebelumnya itu di 2013 awal itu kami kan punya kelompok ini namanya Gernas, Gerakan Nasional Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial. Itu digagas oleh petisi 50. Nah, pada waktu itu kami membentuk, waktu itu Pak SBY masih presiden. Kami beranggapan bahwa negara ini tidak diurus dengan benar. Sehingga kami mengusulkan pada waktu itu pembentukan presidium. Nama-nama yang masuk, ada beberapa nama termasuk Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini orang yang kami anggap layak memimpin negeri ini. Ya. Sehingga pada waktu akhirnya mesti memilih apakah kami ini Pak Jokowi atau Pak Prabowo, kami menjadi pilihan gampang pada waktu kami memihak Pak Jokowi, karena kebetulan Pak Jokowi sudah kami usung di gubernur, menjadi gubernur Jakarta. Lagi pula pada waktu itu masih ada stigma. Kami tidak terlalu ini dengan Orde Baru ya, tidak terlalu terkesan dengan Orde Baru. Nah, Pak Prabowo pada waktu itu kan diidentikan dengan Orde Baru, sehingga menjadi pilihan gampang pada waktu apakah kami mesti memilih yang mana, kami pasti memilih Pak Jokowi. Jadi konsepnya bahwa kami berharap lahir seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin itu lahir dari aspirasi masyarakat, bukan seperti selama ini berlangsung pemimpin itu di-drop oleh partai, pemimpin itu lahir dari kasta langit. Tapi ini kami melihat Pak Jokowi ini seperti kita, bagian dari kita. Jadi Pak Jokowi itu mewakili semua hayalan liar kita tentang pemimpin yang lahir dari rakyat. Nah, akhir-akhir ini kan Abang juga dengar lah di masyarakat itu, terutama yang di akar rumput, mulai nih Bang, bentuk dukungannya mulai meningkat, yang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Nah, menurut Abang sendiri bagaimana melihat dinamika di masyarakat akar rumput yang lama-kelamaan makin banyak yang setuju Pak Jokowi 3 periode? Pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalannya, termasuk pengakuan bahwa seorang Joko Widodo sebagai presiden sudah berbuat banyak bagi negeri. Orientasi beliau yang bekerja untuk rakyat banyak itu betul-betul dinikmati. Bahwa itu belum merata, belum semua tercapai, itu kan membutuhkan proses. Yang salah satu proses itu kita bicara tentang keterbatasan anggaran. Ada ini handicap lain itu adalah otonomi daerah, karena kan dalam beberapa ini beliau tidak bisa mengintervensi kebijakan pembangunan di daerah. Hal-hal itu membuat belum semua bisa dilaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan dan seperti yang beliau harapkan. Nah, akumulasi kepuasan masyarakat atas kinerja beliau itu saya rasa ya inilah yang terjadi, letupan-letupan harapan supaya beliau itu lebih lama menjadi presiden. Jadi itu saya rasa itu murni aspirasi masyarakat yang tidak digerakkan. Dan sebagai relawan Jokowi Presiden, yang saya juga secara pribadi berharap beliau lebih lama, karena dengan begitu
kawasan saya di Indonesia Timur itu terbangun lebih cepat, saya mengapresiasi sekali suara-suara masyarakat seperti itu. Saya juga temui banyak suara seperti itu pada waktu turun ke bawah. Iya. Boleh diceritain nggak sih Bang, tadi Abang banyak ketemu masyarakat di akar rumput gitu kan. Abang kan juga hobi keliling nih, keliling Indonesia Iya. ke daerah. Nah, mungkin bisa dibagikan Bang pendapat masyarakat atau ekspresi masyarakat ketika Abang dan mereka membicarakan tentang Pak Jokowi, Bang. Saya banyak kesan umumnya sama ya, bahwa tolong dong Pak Jokowi lebih lama jadi presiden. Masyarakat kan tidak mengerti bahwa masyarakat awam kan tidak mengerti bahwa pembatasan jabatan presiden itu diatur oleh undang-undang. Untuk mereka semakin lama Pak Jokowi jadi presiden, maka kesejahteraan mereka juga semakin baik. Saya mau cerita satu yang sangat-sangat unik. Saya kebetulan pada waktu patung Pak Jokowi dibikin di Desa Sunu di TTS Timur Tengah Selatan di NTT, saya ke sana lihat. Itu saya tanya, siapa presiden kita saat ini? Pak Jokowi. Presiden kita sebelumnya, masyarakat malah ini ada ya. Nah, artinya mereka selama ini tidak menikmati kehadiran, tidak merasakan kehadiran seorang presiden yang memberi dampak signifikan terhadap daerahnya. Nah, terus akhirnya saya bilang ya udah, doakan saja supaya Pak Jokowi itu diberi kesehatan agar bisa sampai tuntas melaksanakan jabatannya sebagai presiden di 2024. Mereka malah bilang, kenapa harus diganti? Nah, saya bilang itu undang-undang yang suruh. Kenapa harus ada undang-undang? Nah, ya ini spontan masyarakat yang bagi saya mereka tidak terlalu mengerti tentang ketatanegaraan, tapi mereka punya kerinduan supaya udahlah, kita masih mau Pak Jokowi sebagai presiden kita. Jadi ini hal unik yang saya dapat di satu daerah. Kalau yang lain itu yang maunya Pak Jokowi lebih lama menjadi presiden karena mereka menerima langsung dampak pembangunan yang pemerintah lakukan di bawah pimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kan ketika Abang juga membicarakan mengenai Pak Jokowi 3 periode ini kan pasti ada kontranya Bang di masyarakat gitu ya. Termasuk statement adalah apa sih amandemen itu? Apa mungkin sih amandemen konstitusi itu dilakukan gitu Bang? Lalu ada juga yang menyampaikan amandemen konstitusi itu mengkhianati amanah reformasi katanya, mengkhianati perjuangan pada saat dulu gitu. Kalau tanggapan Abang sendiri, apa mungkin Bang amandemen itu bisa dilakukan Bang supaya Pak Jokowi bisa 3 periode? Undang-undang dasar kita sudah diamandemen 4 kali. Ya. Artinya Undang-Undang Dasar 45 kita itu bukan lagi barang sakral. Ya. Kalau kita lihat bahwa kepala desa bisa dipilih lebih dari 2 periode. Iya. Karena masyarakat merasa bahwa kepala desa itu 10 tahun jabatannya tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Masa kita sebagai negara tidak bisa menerima hal itu sebagai suatu keniscayaan. Tapi yang pasti bahwa amandemen itu dimungkinkan karena sudah terbukti Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen sampai 4 kali. Nah, biarpun sebenarnya itu bukan ranah silakan. kami ya. Itu bukan ranah kami. Ranah kami cuma menyuarakan apa yang ada dalam hati kami, menyuarakan apa yang dititipkan oleh masyarakat untuk disuarakan. Ranah itu ranah yang ranah tingkat dewa, ranah anggota DPR yang ada di legislatif, ranah partai, bukan ranah kami. Nah, Bara JP sendiri kan sudah jadi relawan Pak Jokowi kan sejak periode pertama nih Bang. Nah, ya. Jika nanti konstitusi menghendaki atau masyarakat Indonesia mayoritas menghendaki Pak Jokowi 3 periode, apa perbedaan paling mendasar atau paling signifikan dengan kampanye Pak Jokowi 2014 dengan 2019 Bang?
Eh, jika ini ya, Ya, jika jika. 2024 itu kami harus berkampanye untuk Pak Jokowi, dia menjadi spesifik karena kita baru terluka ini. COVID melukai kita baik secara ekonomi, secara politik, secara kemanusiaan karena kita kehilangan banyak sekali orang. Ya. Nah, yang kita mau ini bahwa kampanye di 2024 bagi saya itu adalah kampanye yang lebih fokus pada hal-hal bagaimana kita memulihkan sakit bangsa ini. Ya, ya. Jadi untuk saya kampanye 2024 itu harus bisa disikapi sebagai kampanye yang bermartabat. Jangan lagi kita baru tersakiti oleh COVID, jangan lagi kita saling menyakiti di 2024. Ini juga sebenarnya dasar pemikiran kami supaya apa yang sudah dicapai oleh pemerintah pada sampai saat ini dengan kemungkinan penggantian pemerintahan baru kan kita sudah tahu. Betul. Setiap pergantian pemerintahan maka hampir tidak ada lagi yang berkelanjutan. Mulai lagi kita dari nol. Energi kita yang habis untuk COVID akhirnya habis lagi untuk memulai pembangunan dari dengan orientasi yang berbeda. Mulai lagi dari nol. Ya. Maka kita tidak bisa segera menjadi negara maju. Ya. Kita butuh itu kontinuitas pembangunan yang hanya dimungkinkan jika pemimpinnya itu tetap. Mungkin banyak yang bisa menduplikasi gaya pemerintahan Pak Jokowi. Tapi saya punya ini bahwa pasti berbeda. Dan yang paling gampang kita lihat adalah kurikulum pendidikan yang selalu berubah setiap ganti menteri berubah. Nah seperti itu juga kira-kira bangsa kita ke depan. Kalau pendidikannya saja selalu berubah maka setiap pemimpin yang lahir kemudian akan merubah. Sampai kapan kita kayak begitu? Ya. Jadi Abang mempercayakan dan menitipkan harapan memulihkan kita yang sudah sakit terpuruk karena COVID ini kepada Pak Jokowi di 2024 ya Bang ya? Ya, karena kemampuan beliau untuk memimpin timnya mengatasi pandemi COVID membuat kita termasuk salah satu negara yang sangat bisa survive. Bahkan dibandingkan negara-negara maju. Itu kan sebenarnya karena kemampuan beliau untuk menggerakkan masyarakat mematuhi prokes. Kalau masyarakat tidak menghargai pemimpinnya, tentunya masyarakat tidak akan melakukan hal itu. Dan tahu-tahu kita punya tingkat penularan COVID di Republik ini menjadi luar biasa tinggi, korban banyak. Tapi karena masyarakat mau dengar pemimpinnya sehingga masyarakat cukup patuh dan penularannya dan efeknya tidak terlalu besar. Ya. Nah, kalau dari survei SMRC itu kan kemarin yang saya baca Bang, Pak Jokowi itu masih jadi top of mind Bang. Masih jadi top of mind di pikiran masyarakat Indonesia gitu kan. Artinya kan Pak Jokowi ini sosok pemimpin yang punya legitimasi sosial yang sangat kuat kan Bang. Nah, ya. Menurut Bang Uce sendiri seberapa penting sih Bang pemimpin kita di 2024 nanti memiliki legitimasi sosial yang kuat Bang? Modal Pak Jokowi paling besar sebenarnya itu. Saya melihat begini, Pak Jokowi ini kan sebenarnya tidak banyak melakukan hal baru, tetapi beliau membangun yang baru yang sebenarnya sudah direncanakan oleh para pemimpin sebelumnya yang tidak sempat dieksekusi. Kan Pak Jokowi pasti berpikir kalau saya mesti melakukan kajian terhadap satu pekerjaan mungkin membutuhkan biaya cukup besar, waktu cukup lama. Nah sebenarnya kita sudah punya cetak biru yang kalau kita sudah punya rencana-rencana dari presiden-presiden sebelumnya yang kita kalau dirangkai itu menjadi cetak biru. Tinggal beliau mengeksekusi. Nah legitimasi beliau adalah dukungan masyarakat
yang mau mensupport beliau melakukan pembangunan nasional. Dorongan kesediaan masyarakat untuk berkorban itu membuat banyak hal bisa dicapai. Di samping tentunya niat baik pemerintah ya. Kita tidak dengar lagi istilah sekarang pembebasan jalan tol itu seperti ganti rugi. Enggak, sekarang itu dikompromikan. Ganti untung. Nah, itu membuat masyarakat percaya bahwa beliau bisa mengatasi banyak hal dan layak untuk memimpin lebih lama. Itu legitimasi sosial Pak Jokowi dan itu kekuatan terbesar beliau. Iya. Nah, beberapa waktu lalu nih Bang, viral di TikTok, viral di WA group gitu ya. Bara JP ini sudah mulai bikin branding ini Bang di mobil spesifik. Tulisannya Jokowi 3 periode. Ini kan keren banget Bang. Istilahnya mirip-mirip lah dengan Jokpro. Kita sama-sama pengen Pak Jokowi memimpin kembali di 2024. Itu gimana ceritanya Bang? Kok bisa sampai tiba-tiba viral ada branding mobil Jokowi 3 periode dari Bara JP? Jadi begini, Bara JP ini organisasi mandiri. Bahkan kami membatasi intervensi di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan. Kami membatasi intervensi itu karena mereka semua membiayai dirinya sendiri. Ya. Mereka memiliki independensi itu. Kami tidak pernah mengarahkan untuk berbicara tentang Jokowi 3 periode. Sampai saat ini kami bicara Jokowi 2024. Yang terserah mau ditafsirkan seperti apa, tapi Jokowi 2024. Teman-teman di Gorontalo bisa punya penafsiran berbeda. Tapi selama garisnya Pak Jokowi, maka itu menjadi legal, menjadi sah saja bagi kami. Nah, mereka bikin branding itu dari tahun lalu loh. Oh iya. Iya, dari tahun lalu. Iya. Itulah Jokowi 3 periode. Mereka sangat antusias. Salah satu ini kenapa mereka antusias di 2015 pada waktu Pak Jokowi berkunjung ke Gorontalo. Teman-teman itu nge-branding sekitar 9 mobil mau ketemu Pak Jokowi kalau tidak salah di gedung Pemda, tapi tidak diizinkan masuk. Maka teman-teman merasa sedih, tapi mereka tetap nunggu Pak Jokowi di luar gedung. Pada waktu Pak Jokowi keluar gedung, Pak Jokowi lihat itu logo Bara JP ada di mobil. Beliau turun dari mobil salamin sama teman. Sehingga pada waktu begitu teman-teman lakukan hal seperti itu, saya bilang ini mereka yang mereka lakukan adalah rasa terima kasih mereka kepada seorang Pak Jokowi. Oh iya. Ya. Sampai sebegitunya beliau. Gampang sekali kok jatuh cinta pada seorang Pak Jokowi. Ya. Cuma ya ada beberapa orang mungkin yang tidak suka dengan beliau, kita anggap aja dinamika. Ya, betul. Beberapa orang butuh terkenal dengan cara menyerang beliau, ya dinamika. Dia butuh popularitas dengan caranya. Ya. Nah, kalau dari Bara JP sendiri Bang, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kabupaten kotanya, kan pasti mereka menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka ke Bang Uce lah. Kira-kira kalau abang rangkum gitu ya, Jokowi 2024 yang dimaksud ini apa Bang? Jokowi 2024 itu sebenarnya starting point. Ya. Apakah kita harus membiasakan diri tanpa Pak Jokowi? Ataukah sama seperti kami bikin kaos kami Jokowi 2024 sejak 2013, di 2024 masih beliau. Tapi intinya begini, kalau tim bertanya ke semua anggota Bara JP, jawabnya pasti seragam. Mau Pak Jokowi lebih lama. Iya. Itu pun saya yakin mereka tidak berbicara sekedar bicara dari subjektivitas pribadi, karena mereka juga dengar pasti harapan yang sama dari saudara mereka, dari tetangga mereka, dari lingkungan mereka. Ya. Nah, jadi ininya mereka pasti ininya mau Pak Jokowi lebih lama. Iya. Siap. Nah, ini Bang, Jokpro 2024 ini kan
baru ya Bang ya, dibentuk pada Juni 2021. Ya. Waktu itu juga kawan-kawan dari Barajepi juga datang lah, Bang Komar gitu ya, Bang Yogi dan segala macam datang. Nah, kalau Abang sendiri pribadi menyikapi kehadiran Jokpro di tahun 2021 yang lalu itu apa Bang? Jadi hampir sama sebenarnya dengan Barajepi. Cuma perbedaan mendasarnya adalah Jokpro itu mengusung paket. Kalau kami cuma Pak Jokowi. Ya. Ini aspirasi masyarakat yang mau negerinya menjadi lebih baik dengan menyodorkan pasangan pemimpin yang sebelumnya menjadi dua kutub yang saling berlawanan. Ya. Saya paham pada waktu kita ngobrol sama tim, kita ngomong sama Mas Kodar, ini bisa menjadi ajang rekonsiliasi anak bangsa. Ya. Makanya untuk kami fine saja kan. Sampai sekarang kita tetap bersahabat karena kami sama sekali tidak merasa terganggu, tidak merasa bahwa ini sesuatu yang menjadi ancaman. Tidak, kami merasa bahwa kita malah bersaudara. Iya, betul. Ini kami kan selama ada Pak Jokowi di situ kami dukung. Siap. Jadi apresiasi besar dari kami untuk teman-teman Jakpro. Ya. Tetaplah melakukan hal positif sebagaimana visi dan misi Jokpro. Kebetulan bulan lahirnya sama ya. Iya. Barajepi, Pak Jokowi bulan Juni, Jokpro bulan Juni. Iya. Iya. Nah, ini Bang, kita kan udah tahu nih kinerja Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Tadi dari awal sampai sekarang ya kita bahas lah bagaimana kinerja dan kepemimpinan Pak Jokowi yang begitu merakyat gitu. Nah, menurut Bang Uce sendiri, apakah di 2024 nanti sudah ada Bang sosok yang bisa meneruskan atau melanjutkan kinerja Pak Jokowi Bang? Karena kalau kita mendengar di luar, argumen yang kontra dengan kita itu masa nggak ada sih putra-putra bangsa terbaik lainnya gitu kan? Pasti kan begitu tuh Bang argumennya. Nah, kalau Abang sendiri melihat di 2024 nanti apakah benar sudah ada yang bisa menggantikan Pak Jokowi begitu? Nah, sebenarnya saya mau bersikap objektif ya. Membandingkan Pak Jokowi dengan para capres yang sudah mendeklarasikan diri maupun yang diusung, itu tidak fair sebenarnya bagi mereka. Karena terlalu banyak kerjaan yang Pak Jokowi sudah selesaikan. Membandingkan dengan mereka menjadi tidak fair. Mereka pasti punya misi sendiri. Mereka pasti punya pemikiran sendiri tentang bagaimana membangun negeri. Bagi saya semua yang mau maju jadi calon presiden, baik usung maupun mengusung diri, ini adalah orang-orang baik dengan panggilan untuk membangun negeri. Yang jadi masalah sebenarnya untuk saya adalah apakah sama betul ininya mereka dengan Pak Jokowi? Apa yang Pak Jokowi sudah capai? Jika dia berbeda pemikiran, maka mereka akan mulai lagi dari titik yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang, kita nanti mulai lagi dari titik nol. Jadi pertama tidak fair saya membandingkan mereka dengan Pak Jokowi. Yang kedua, bagi saya tetap butuh Pak Jokowi supaya kontinuitas pembangunan seperti pola yang Pak Jokowi sudah laksanakan ini tetap bisa berjalan. Kalau berganti, saya tidak yakin bahwa apa yang Pak Jokowi sudah lakukan sampai saat ini akan diteruskan, karena setiap kepala kan berbeda. Betul. Jadi bukannya, mungkin ada juga yang lebih hebat dari Pak Jokowi, tetapi ya itu, kita akan mulai dari sudut pembangunan bangsa ya dari sudut yang berbeda. Iya. Nah, terakhir nih Bang, karena saya tahu Abang juga sibuk banyak kegiatan. Apa argumentasi objektif Bang? Kenapa Indonesia perlu menjadikan Pak Jokowi 3 periode? Agar masyarakat yang menonton ini juga lebih terbuka lagi Bang wawasannya. Jadi begini, saya tidak mau berargumentasi bahwa COVID ini menjadi alasan Pak Jokowi harus lebih lama.
Tidak, karena kalaupun bukan Pak Jokowi menjadi presiden pada saat ini, presiden yang lain dia akan menghadapi masalah COVID juga. Tapi yang saya mau ini kan bahwa pengalaman mengajarkan tidak pernah ada kontinuitas pembangunan. Setiap ganti pemimpin maka dia akan berorientasi membangun lagi dari aspek dari sudut pandangnya dia. Sehingga apa yang sudah dilakukan akan terbengkalai. Dia akan bangun dengan orientasi pandang yang berbeda sesuai dengan orientasi pandangnya dia. Kalau kita mau negara ini maju, maka kita harus belajar bahwa kontinuitas pembangunan itu penting. Maka untuk itu kita masih butuh pemimpin yang sama untuk menuntaskan apa yang sudah dia laksanakan sampai saat ini. Sampai kapan? Ya, sampai target beliau itu tercapai. Memang ada ini di luar sana bahwa bicara tentang 3 periode merusak yang namanya semangat reformasi. Tapi untuk saya, kalau kita salah menetapkan pemimpin juga, kita malah merusak bangsa ini. Iya. Jadi bagi saya apa yang Pak Jokowi lakukan pada saat ini yang belum tuntas karena berbagai hambatan, berbagai ini, itu patut beliau diberi kesempatan untuk menuntaskan. Jadi mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk mengakomodir keinginan ini itu dimungkinkan. Terus kita juga tidak usah merasa bahwa undang-undang itu menjadi sakral, berargumen bahwa demokrasi rusak dengan itu. Tidak, semua ada kajiannya. Sekali lagi, jika salah memilih pemimpin, maka negeri ini yang rusak, bukan cuma demokrasinya yang rusak. Ya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Waktunya Bang. Oke. Oh, ada ini Bang. Pesan saya untuk Jokpro, terus fight, terus berjuang apa yang kalian lakukan, yakini dengan benar, jangan pernah menyerah hanya karena orang tidak suka dengan kalian. Yang pasti bahwa saya melihat Pak Prabowo bergabung dalam kabinet Pak Jokowi, beliau betul-betul menjadi seorang kesatria yang komit. Pada waktu beliau mau menjadi bagian dari timnya Pak Jokowi, maka beliau menganggap Pak Jokowi komandan. Itu yang beliau lakukan sampai saat ini. Ya, untuk saya beliau seorang negarawan. Seperti juga kita punya cukup banyak negarawan di antara ketua-ketua partai. Tim semangat. Siap Bang. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya Bang. Salam sehat, salam juang, salam membara. Siap. Itu tadi perbincangan seru dan menarik saya dengan Bang Uce, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau Barisan Relawan Jokowi Presiden. Saya Timothy Vantrino pamit, sampai berjumpa di episode berikutnya.